Hai guys, welcome to dunografika.com, web portalnya para desainer. Di video kali ini kita akan membahas 10 tips mendapatkan ide atau mood ketika sedang mendesain. Mentok untuk dapetin ide desain, pada lagi dikejar deadline. Kehilangan mood atau ide seringkali dialami oleh para desainer atau pekerja kreatif. Bahkan seringkali mood yang dipaksakan malah menghasilkan karya yang kurang maksimal. Ada baiknya teman-teman tahu tentang bagaimana sih cara desainer dalam mendapatkan inspirasi. Untuk seorang desainer, ide atau inspirasi tentunya merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Seperti kita tahu, menjadi seorang desainer tentunya sangat menyenangkan karena bisa membantu banyak orang untuk membuat komunikasi visual lewat gambar dan teks. Namun ternyata pekerjaan menyenangkan ini bisa saja menjadi beban saat inspirasi tak kunjung muncul juga. Jika teman-teman mengalami hal seperti itu, tak perlu khawatir karena banyak cara untuk menemukan inspirasi. Sketsa. Saat teman-teman mendapatkan brief dari klien, ambillah pensil dan juga kertas untuk membuat coret-coretan. Banyak desainer grafis yang menemukan ide original saat membuat sketsa. Teman-teman juga bisa melakukan hal ini dengan cara membuat coretan dengan konsep desain grafis yang akan teman-teman buat. Sedikit demi sedikit, biasanya desainer grafis akan menemukan ide original ketika membuat sketsa. Googling. Mesin pencarian Google bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seorang desainer grafis untuk menemukan inspirasi. Ada banyak hal yang bisa kita temukan di Google. Begitu juga inspirasi untuk membuat desain grafis. Ada banyak portofolio desainer lain yang bisa kita jadikan acuan untuk membuat desain grafis. Misalnya saja Shutterstock, 99 Designs, Webnil, dan lain-lain. Teman-teman bisa melihat contoh desain orang lain, namun tetap kembangkanlah kemampuan kita sendiri dalam membuat desain grafis. Cocokkan juga dengan kemauan dari klien. Dengan begitu teman-teman bisa menemukan inspirasi baru dan juga original. Berdiskusi. Bekerja sendirian terkadang akan membosankan dan membuat kita sulit untuk mengerjakan pekerjaan. Saat inspirasi sulit datang, cobalah untuk berkumpul dan berdiskusi dengan teman-teman yang sama-sama paham soal desain grafis. Ada banyak desainer yang bisa menemukan ide saat berdiskusi dengan teman seprofesi mereka. Teman-teman pun bisa mencoba ini. Tidak perlu terlalu serius, cukup ngobrol sambil minum teh atau kopi, dan bertukar pikiran dengan teman-teman tersebut mengenai ide desain yang ingin teman-teman buat. Buka kembali karya desain teman-teman. Ide tak hanya muncul dari hal-hal baru saja, namun ide pun bisa datang dari konsep-konsep lama yang pernah kita kerjakan. Teman-teman bisa melakukan hal ini untuk mencari ide baru. Lihatlah kembali portofolio yang pernah teman-teman buat. Kembangkan ide dengan menggabungkan beberapa bagian dari portofolio yang berbeda. Dengan begitu teman-teman bisa menemukan ide yang baru untuk desain grafis yang selanjutnya. Relax. Terkadang ide atau inspirasi tak bisa datang karena pikiran sedang sumpek atau terbebani banyak hal. Untuk seorang desainer grafis, waktu bersantai sangatlah diperlukan agar bisa menemukan ide kembali. Luangkanlah waktu teman-teman untuk bersantai sejenak agar pikiran menjadi rileks dan juga fresh kembali. Saat pikiran teman-teman tenang, barulah pikirkan kembali dan desain apa yang akan teman-teman buat. Intinya jangan paksakan otak teman-teman untuk terus mencari inspirasi saat otak teman-teman sedang ada dalam keadaan kacau. Juga pastikan bahwa tubuh teman-teman pun sedang dalam keadaan baik. Istirahatkan sejenak tubuh teman-teman agar otak dan tubuh teman-teman merasa nyaman dan ringan. Nantinya inspirasi pun akan datang kembali. Ruang kerja. Jika teman-teman masih sulit mendapatkan inspirasi, ada baiknya teman-teman perhatikan ruang kerja teman-teman. Apakah ruang kerja teman-teman sudah membuat teman-teman nyaman selama ini? Jika tidak, cobalah untuk membenahi ruang kerja teman-teman. Pastikan semua tata letak barang dan juga warna ruang kerja teman-teman akan membuat teman-teman nyaman saat bekerja. Tak bisa dipungkiri bahwa tempat yang nyaman bisa mendatangkan banyak inspirasi. Oleh sebab itu, mulailah perhatikan ruang kerja teman-teman dan buatlah ruang kerja teman-teman menjadi tempat ternyaman untuk mendapatkan banyak inspirasi. Kerja di malam hari. Ketenangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang desainer grafis. Beberapa survei membuktikan bahwa banyak desainer grafis yang bisa membuat desain bagus saat malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja di malam hari lebih efektif untuk seorang desainer grafis dibandingkan kerja di siang hari. Malam hari memang identik dengan suasana tenang, sehingga seorang desainer grafis bisa dengan mudah mendapatkan inspirasi. Lakukan yang teman-teman suka. Jika teman-teman telah mencoba semua cara yang tadi dan tak ada yang berhasil, maka berhenti dulu sebentar, sebagai istirahat sejenak, lakukan sesuatu yang kita suka seperti mendengarkan musik kesukaan, membaca buku atau majalah favorit,
makanan atau cemilan kesukaan, dan kegiatan lainnya yang paling disukai. Jalan santai. Keluarlah dari ruangan kerja teman-teman dan cobalah untuk jalan santai di sekitar ruangan teman-teman. Cobalah keluar untuk menghirup udara sambil menggerak-gerakkan tubuh. Cari inspirasi. Meskipun sudah menjadi seorang desainer grafis, teman-teman harus terus belajar agar hasil desainnya terus membaik. Ada baiknya belajar dari desainer grafis lain yang namanya sudah begitu dikenal oleh banyak orang. Belajar mengenai karya desain grafis tidak perlu dilakukan dengan rumit. Di zaman seperti ini, ada banyak media di mana kita bisa belajar desain grafis. Sebut saja Instagram. Media sosial tempat memposting berbagai foto tersebut bisa menjadi tempat kita untuk menemukan berbagai inspirasi. Agar hasil belajar yang maksimal, ada baiknya teman-teman follow akun-akun desainer grafis terkenal yang karya bisa teman-teman jadikan sumber inspirasi. Seperti Nick Dicken, John Contino, Alex Solis, Danger Brand, Red Hongyi, dan sebagainya. Itulah 10 cara desainer grafis untuk mendapatkan inspirasi. Jadi ada begitu banyak cara untuk menemukan inspirasi. Jika teman-teman buntu saat akan membuat desain grafis, jangan cepat putus asa dan gunakanlah cara-cara tadi untuk menemukan inspirasi baru. Ingatlah bahwa inspirasi bisa datang kapan saja dan bisa didapatkan dengan berbagai cara. Begitu banyak karya yang bisa dibuat, asalkan teman-teman tak menyerah dan terus mencoba. Sekian ulasan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dapatkan tips lainnya dengan klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Salam kreatif.